Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Terpujilah nama Tuhan atas kebaikan Tuhan bagi kita semua, sehingga kita boleh kembali beribadah oleh Tuhan, dan kita percaya bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita semua, baik hamba-hamba Tuhan maupun umat-umat Tuhan. Karena itu kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan, dan sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Mengucap syukur karena kasih sayang Tuhan yang begitu ajaib besar dalam hidup kami. Kalau kami masih ada hingga sampai saat ini diberi oleh Engkau waktu, kesempatan, terlebih napas kehidupan, ini semua oleh karena kasih sayang-Mu dalam hidup kami, baik hamba-Mu dan umat-umat-Mu. Karena itu pada hari ini kami akan membaca, mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami tahu firman-Mu itu adalah Engkau sendiri, dan Engkau itu adalah sumber kehidupan, keselamatan, kemenangan bagi kami. Tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu biarlah Engkau terus menyatakan kasih-Mu, pengampunan-Mu, penyucian-Mu bagi kami. Dan biarlah kuasa kelayakan-Mu bagi kami terjadi bagi kami hamba-Mu dan umat-umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan membaca, merenungkan, bahkan siap untuk melakukan kebenaran firman-Mu sesuai dengan anugerah kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa bersyukur, baca firman Tuhan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-24 ayat 37 sampai dengan ayat 44. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nasihat Supaya Berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah itu tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya beri tema khotbah kita pada hari ini, Tuhan tempat pengungsian kita. Kalau kita lihat pada hari-hari ini, fenomena alam semakin menjadi-jadi, cuaca ekstrim semakin ada, semakin nyata di mata kita. Bahkan banyak saudara-saudara kita mengalami yang namanya fenomena alam.
yang mengalami yang namanya banjir, yang mengalami yang namanya longsor, yang mengalami yang namanya gempa bumi, dan itu terjadi di mana-mana. Terjadi di seluruh dunia, termasuk terjadi di Indonesia, terjadi di Sulawesi Utara. Dan itu saudara-saudara kita yang kita kasihi alami. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, memang dunia ini bukanlah tempat yang tepat untuk kita aman, untuk kita damai, untuk kita bahagia. Walaupun memang kita harus tinggal dan ada di dalam dunia ini. Dan firman Tuhan berkata lewat kitab Ayub bahwa manusia hidup di dalam dunia ini memang hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Walaupun mungkin kita mengalami yang namanya sukacita, damai sejahtera atau kebahagiaan, tetapi saya katakan bahwa ada dua bentuk sukacita, ada dua bentuk kebahagiaan yang dialami oleh manusia. Pertama adalah kebahagiaan ketika orang itu mengalami sukses. Kebahagiaan ketika orang itu mungkin diberkati dengan finansial atau keuangan. Seorang itu bersukacita mungkin karena dia merasa dia kuat, dia mampu, dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Bisa saja dia bersukacita, tetapi sebenarnya sukacita yang hakiki, sukacita yang sebenarnya yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan adalah Yesus sendiri. Karena itu saya berkata pada saat ini bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah tempat pengungsian yang tepat bagi manusia. Kenapa saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan? Perhatikan bahwa ada saudara-saudara kita itu masih segar di ingatan kita, di mana mereka itu mengalami yang namanya kecelakaan karena pesawat Sriwijaya Air itu jatuh di sekitaran Kepulauan Seribu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin saudara-saudara kita itu, dan saya pastikan bahwa sebelum mereka mengalami yang peristiwa naas itu, mereka itu tidak tahu. Niscaya mereka sudah tahu tentang peristiwa naas itu, pasti mereka tidak akan terbang, tidak akan naik pesawat itu, mungkin memilih pesawat lain. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu contoh. Kemudian ada saudara-saudara kita yang mungkin di daerah Jawa yang mengalami longsor, ditimbun oleh reruntuhan. Bahkan juga tidak jauh dari kita, saudara-saudara kita yang ada di kota Manado. Biarlah semua yang ditinggalkan keluarga tetap mengalami yang namanya penghiburan dari Tuhan, pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Kita sama-sama turut berduka cita atas peristiwa yang dialami oleh saudara-saudara kita, apalagi yang ada di Manado. Namun saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dan saya lagi katakan bahwa kalau mereka sebelumnya sudah tahu di mana saudara-saudara kita mengalami longsor, bahkan ada yang diinformasikan, diberitakan ada satu keluarga tertimbun di dalam rumah. Kalau mereka sudah tahu sebelumnya bahwa mereka akan ditimpa oleh longsor itu, mungkin mereka sudah keluar, sudah lari dari rumah itu. Ini menandakan bahwa kehidupan yang ada di dalam dunia ini itu sebenarnya seperti dikejar-kejar oleh kebinasaan. Memang firman Tuhan berkata lewat Raja Daud bahwa antara hidup dan maut itu hanya selangkah jua adanya. Di dalam dunia ini itu tidak ada yang namanya tempat yang tenang, dan tidak ada penolong yang lain kecuali Yesus.
Mungkin ada orang yang berkata uangku itu bisa menolong saya. Apa yang saya miliki, jabatan, kedudukan, status apapun itu mungkin bisa menolong kita. Tapi itu pertolongannya, itu hanya relatif. Itu hanya sementara. Itu hanya tentatif. Itu tidak kekal. Dan itu bukan jaminan. Apapun yang kita peroleh, yang kita miliki dalam dunia ini, bagi kita itu suatu jaminan. Mungkin harta kekayaan. Tapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya ingatkan pada saat ini, bahwa kita semua, bahwa apa yang kita peroleh miliki, itu tidak menjamin keselamatan kita, tidak menjamin untuk kita ada damai, tidak menjamin untuk kita ada sukacita, ada ketenangan dan ketenteraman. Tetapi saudaraku yang kekasih, firman Tuhan katakan di dalam Amos 1 ayat 7, Amos 1 ayat 7 di sana dikatakan, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Jadi saudaraku yang kekasih, Yesus itu baik, Tuhan itu baik. Dan dia adalah tempat pengungsian pada waktu kita mengalami kesesakan. Bukan berarti saya berkata bahwa kalau saudara-saudara kita yang kita cintai, kasihi, hargai, hormati, mengungsi di tempat-tempat misalnya musola atau masjid atau gereja atau sekolah atau tempat-tempat yang lain, itu tidak boleh, karena tempat pengungsian itu kita hanya Yesus. Saya berbicara dari hal-hal rohani, dari hal-hal yang perlindungan tetap, keselamatan yang tetap, jaminan yang tetap bagi kita, jaminan yang tetap, keselamatan yang tetap, itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Mungkin di antara kita ada yang tidak mengalami seperti dialami oleh saudara-saudara kita. Tetapi apakah saudara saat ini aman? Apakah saat ini saudara terjamin bahwa Anda, saudara, kita semua aman-aman saja? Tidak. Mungkin ada yang tertawa tentang fenomena alam, tentang saudara-saudara kita yang mungkin ada di situ orang yang sangat menyakiti kita, sehingga kita berkata bahwa itu sudah dihukum oleh Tuhan. Kita tidak bisa menjustis dan menghakimi siapapun, tetapi kita masing-masing akan berhadapan dengan Tuhan, bahkan akan menghadap takhta pengadilan Tuhan. Karena itu Tuhan katakan di sini, berjaga-jaga. Hal yang paling penting Tuhan sampaikan di sini, karena Tuhan adalah tempat pengungsian kita yang paling damai, yang paling aman, yang paling teguh, yang paling kuat. Karena itu firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Dia adalah gunung batuku, kota bentengku, menara kekuatanku, perlindunganku. Itu Yesus, tidak ada yang lain. Kita tenang, kita aman, itu hanya ada di dalam Yesus. Di dalam Yesus itu seperti apa? Di dalam Yesus, di dalam kebenarannya, merenungkan kebenarannya, melakukan kebenarannya, itulah jaminan dari Yesus. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hanya dekat Allah saja. Yang dimaksud dengan dekat, sebenarnya itu melekat dengan Tuhan. Firman Tuhan dikatakan dalam Mazmur 91, yang hatinya, ya, Mazmur 91, kita lihat. Mazmur 91 di sana berkata, ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku. Ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya.
Ini adalah posisi hati kita di hadapan Tuhan. Hati kita itu dekat dengan Tuhan. Hati kita melekat kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar pengakuan. Bukan hanya sekedar bibir mulut ini berkata, Tuhan itu baik. Tetapi hati. Karena itu Tuhan berkata sekali lagi, saya tekankan, Tuhan katakan berjaga-jaga. Apa yang dimaksud dengan berjaga-jaga? Itu harus ada penyembahan di hadapan Tuhan. Harus ada doa yang terus dinaikkan di hadapan Tuhan. Hari ini, apakah yang sedang mengikat saudara? Apakah yang sedang mempengaruhi saudara? Apakah Yesus atau hal-hal yang lain? Kalau hal-hal yang lain, mari kita perhatikan. Sekali lagi saya ingatkan, bahwa fenomena alam itu masih mungkin menimpa saudara-saudara kita. Tetapi fenomena alam bisa terjadi di mana saja berada. Goncangan bisa saja terjadi di mana saja berada. Tanpa manusia itu duga, tanpa manusia itu ketahui. Karena itu Tuhan katakan berjaga-jagalah. Matius 24 ayat 42, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Kedatangan Tuhan itu ada dua bentuk secara umum. Kedatangan Tuhan bentuk pertama adalah secara pribadi, perorangan, atau komunitas. Bisa komunitas banyak, bisa komunitas kecil. Contohnya, ulangi lagi, saya tidak, tapi saya mengingatkan bahwa ini pelajaran yang terbesar. Saudara-saudara kita, misalnya terjadi lewat Sriwijaya Air, pesawat. Itu ada beberapa orang, kurang lebih 50 lebih orang menurut informasi. Kedatangan Tuhan terjadi bagi saudara-saudara kita itu. Mungkin ada saudara-saudara kita yang tertimbun dengan longsor dan mohon maaf meninggal. Itu kedatangan Tuhan secara beberapa orang. Saudara yang kekasih baik pribadi atau komunitas. Tapi kedatangan Tuhan yang kedua adalah kedatangan Tuhan di mana Tuhan datang menjemput para salehnya. Orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, kalau kedatangan Tuhan, bisa saja Tuhan menjemput kita bukan pada kedatangan yang kedua, tetapi menjemput kita pada hari ini, sebentar atau besok. Tentang kematian, bagi orang yang percaya, bahkan Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya dia menekankan bahwa kehidupan mati atau hidup secara jasmani itu tidak menjadi persoalan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika manusia itu dipanggil oleh Allah, mati dan menghadap takhta pengadilan Tuhan. Itu jadi persoalan. Apakah mengalami siksaan yang kekal atau mengalami kehidupan surga yang kekal? Dan di dalam dunia ini, itu adalah masa-masa persiapan. Apakah kita berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Karena itu Tuhan katakan berjaga-jagalah. Ayat 44 dari Matius 24. Sebab itu hendaklah kamu berjaga-jaga, siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Apakah saudara-saudara kita yang pergi, mereka sudah tahu? Mungkin ada beberapa orang, beberapa saudara mereka sudah tahu. Karena bisa saja Tuhan memberitahu, engkau sudah tidak lama, tinggal beberapa hari. Bisa saja, karena Tuhan Maha Kuasa, tergantung. Tetapi persoalannya, kita dekat dengan Tuhan atau tidak? Kita hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan atau tidak? Berjaga-jaga, itu selalu kita berdoa kepada Tuhan. Selalu naikkan pujian, penyembahan, syukur kepada Tuhan.
Entah kita di kebun, entah kita di kantor, entah kita di mana, di tempat kita bekerja, dimanapun, di rumah, kita berkata, Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Pada waktu terjadi sama Nuh, sebelum air bah itu menimpa dunia pada waktu itu, manusia pada waktu itu, Tuhan katakan mereka tidak tahu. Tetapi Nuh tahu. Nuh tahu pasti, karena Tuhan memberitahu kepada Nuh. Artinya setiap orang dekat kepada Tuhan, maka Tuhan memberitahu hukum-hukumnya. Tuhan memberitahu apa yang akan terjadi. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, jangan manusia ditimpa oleh petaka, dia tidak tahu. Dan lebih miris lagi, kalau manusia itu tidak siap, tidak berjaga-jaga di hadapan Tuhan. Kesiapan, penjagaan kita berjaga-jaga. Kali lagi saya katakan, mari kita terus berdoa. Karena doa juga adalah perintah Tuhan. Jangan jemu-jemu berdoa. Meminta terus kepada Tuhan. Memohon terus belas kasihan Tuhan. Menolong kita, menolong keluarga kita. Mengampuni kita, mengampuni keluarga kita. Masyarakat, pemerintah. Dan kita semua biarlah dalam pertolongan Tuhan. Karena itu saudaraku yang kekasih, berjaga-jaga itu juga kita setia beribadah kepada Tuhan. Berjaga-jaga itu kita tetap membaca kebenaran firman Tuhan, mencintai Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dunia ini semakin goncang. Firman Tuhan katakan, Tuhan menggoncangkan bumi dan bumi bergoncang. Bahkan umat manusia terserak. Itu kata firman Tuhan. Karena itu saudaraku yang kekasih, dunia ini sekali lagi saya katakan, bukan tempat yang aman. Bukan menjamin kita untuk selamat, untuk menjamin kita damai. Tetapi firman Tuhan katakan di dalam Lukas 21 ayat 33, langit dan bumi akan berlalu. Ada ayat lain, langit dan bumi akan bergoncang dan berlalu. Artinya semua unsur-unsur dunia ini satu waktu itu akan berlalu, akan bergoncang. Tetapi kebenaran firman Tuhan tinggal untuk selama-lamanya. Kebenaran firman Tuhan itu adalah Yesus. Kalau kita melekat dengan Yesus, dengan kebenarannya, maka kita akan tinggal, akan diluputkan dan tinggal untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang luar biasa, Allah yang besar, ajaib dan mulia, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala yang dipertua. Engkau yang melakukan perkara ajaib, pertolongan-Mu sempurna. Kasihanilah kami, ampuni kami semua, baik pemerintah kami, pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan kecamatan, kelurahan, desa-desa. Di dalam nama Yesus mengalami lawatan Tuhan, Rasik Raya ini pun Tuhan mengalami pertobatan, mengalami keselamatan. Ampuni Tuhan, pemerintah kami, masyarakat, kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus, karena hanya Engkau adalah pertolongan kami, hanya Engkau adalah tempat perlindungan pengungsian kami yang aman, yang sejahtera. Karena itu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Segala kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, haleluya, amin. Demikian firman Tuhan sudah selesai dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.